yang hitam itu yang habis loh. Kenapa dicopot itu? Enggak, ini masih ada. Muat kan nanti? Muat. Enggak ada musik kan? Nah, itulah. Apa Win? Musik. Itulah hakikatnya. Iya, musik. Ya kan tentang PKI itu kan. Iya. Yang penting ada musik lah, beres. Yang slow aja ya. Halo, selamat siang. Melo. Bener ya? Saya bahas dulu satu-satu ya. Selamat siang Ida, liang ke Shanghai siang. Siang liang ke Shanghai belum sore, ntar jam 3 baru sore. Ida, nambah cantik aja. Ah, masa sih? Siang Susandi, emangnya udah sore ya? Selamat siang Anomi. Saya punya ampun dekik. Oh, melokat ya. Melokat Amin udah dikirim. Melocat hari ini. Hari ini ya Melo. Hadir. Barangku nggak dikirim, Cek. Baju yang ke Shanghai bentar ya. Amin, yang ke Shanghai. Udah dikirim. Bisa dicek. Udah dicek ya. Asif Nima, siang, ciang sayang, ciang. Hari ini Cece mau biasa jam segini, biasa hari Senin kita mau nge-share ya. Mau nge-share, bukan nge-share, mau cerita. Kebiasaan nge-share, akhirnya jadi share terus ya. Ini mau live apa kita mau live cerita ya. Cerita informasi. Siapa nih? Asif Nimat, koper kopi ya. Opo ya koper piye? Di aku udah mau sore oh di kamu udah matahari ya, nggak ada hari ini nggak ada matahari ya nggak apa-apa lah, hari ini nggak ada matahari nggak apa-apa, yang penting hati kita tuh mesti matahari terus ya. Aku udah mau sore iya lewat 7 ya iya lewat 7 yang ke Shanghai lewat 7 ya Min. Iya udah bisa dicek ya yang ke Shanghai ya, barang kamu seharusnya udah nyampe. Hari ini kita mau share cerita ya. Pada liburan kemana? Cici nanya dulu. Pada liburan nggak ini? Kalau admin di sini liburan sakit. Jadi selama 3 hari itu di atas ranjang nggak turun. Kalau Cece selama 3 hari ini istirahat, keluyuran sekalian, jalan-jalan. Maksudnya ilangin beban pikiran. Ya, kadang-kadang kita ini banyak masalah juga ya. Cuman perbedaannya di Cece sama kalian tuh, kalian kalau misalnya ada masalah kalian boleh curhat, kalian boleh komplain, kalian boleh ngomong, ya kan. Tapi kalau Cece kebanyakan kalau lagi ada masalah kerjaan, Cece lebih memilih diem. Dan biasanya tuh Cece lebih memilih ke atas gunung lihat pemandangan. Itu biasanya menghilang stres. Tapi sebenarnya biasanya Cece stres itu bukan karena apa, tau gak sih? Cece biasanya stres itu karena kerjaan, sebenarnya sih enggak. Saya sesibuk apapun biasanya nggak pernah stres karena kerjaan. Ya Min ya, saya nggak pernah komplain sama Amin no. Min, saya stres nih gara-gara kerjaan, nggak pernah. Biasa saya stres itu karena kurang tidur. Aku tidak ada libur, nggak dapat libur ya, nggak apa-apa nggak dapat libur. Ini Cece mau konfirmasi ke kalian, mau cerita ke kalian ya. Ini ada berapa hari ini, ada berapa masukan dari pihak agensi ataupun pihak manapun, ada masukan ya. Ku gagal dibatalin tiba-tiba sama bos. Iya biasanya kalau misalnya majikan lagi libur tuh biasanya majikan nggak harapin kalian libur. Soalnya kalau kalian libur nggak ada yang mau bantuin gitu loh. Tapi kadang-kadang kalian boleh ngomong sama majikan baik-baik ya. Bilangnya kalian juga butuh istirahat. Cuma Cici ingetin ya, kalau kalian udah istirahat di luar, kalau udah ketemu teman-teman di luar, jangan lupa ya sama jati diri sendiri. Saya biasa banyak teman-teman yang di luar itu, bukan saja mau ngomong kalian tuh libur nggak boleh atau libur itu jangan. Cuman kalau bisa libur itu boleh, tapi pergaulan tuh diawasin sendiri ya.
Ella, kopermu. Oke, Ella boleh Ella. Boleh Ella. Kamu ntar inbox aja ya Ella ya. Aku libur di rumah sakit, saya Akong dan Ama lagi dirawat dua-duanya. Oh lagi di rumah sakit ta? Ya nggak apa-apa yang kesal, yang penting dolar NT kamu berjalan lancar terus ya. Iya yang kesal ini kerjanya agak capek ya. Dia sekali jaga Akong sama Ama hebat. Saya hari ini jadi kirim, jadi Mama apa sih yang nggak jadi? Kalau Mas Cece mah apapun jadi. Cece mau nge-share apa ya? Sebenarnya banyak loh yang mau Cece ceritain. Satu, Cece mau pertama kali Cece mau ngomong dulu buat kalian yang rencana mau pulang. Cece bener-bener saranin ke kalian kalau bisa jangan pulang dulu ya, karena kalian udah pulang, kalian mau datang ke sini, sampai saat ini keadaan belum memastikan. Sampai saat ini dan sampai detik ini. Karena ada berapa kasus lagi ya, tambah berapa kasus lagi ya dari organisasi Taiwan ini, organisasi agensi ini. Akibatnya agensi sekarang malah lebih nekat untuk mengambil tenaga kerja negara lain daripada kita Indonesia. Di sisi lain kemarin Cici ada sempat bantuin beberapa penerjemah, maksudnya bantuin terjemahin, ada berapa anak yang nekat udah mau pulang. Dan majikan udah sekitaran ada 7 sampai 10 majikan deh. Udah memastikan pasiennya mau diantar ke panti jompo dan tidak akan lagi mendatangkan PMI. Karena bagi mereka udah pakai Vietnam. Karena kaburan Vietnam itu banyak daripada Indonesia, tapi sebenarnya hampir sama deh kalau menurut saya, angka kaburan itu hampir sama. PMI Indonesia dan maksudnya TKI Indonesia dengan TKI Vietnam itu sebenarnya angka kaburannya hampir sama ya. Kalau menurut saya ya jujur di saat ini hampir sama. Karena apa? Sekarang kaburan banyak. Dikit-dikit kalau kedengar aja udah kabur, gaji lebih gede udah kabur, tapi nggak kepikir sisi resiko terakhirnya itu apa. Jadi pada main kabur. Jadi karena majikan nggak mau ambil resiko dan nggak kepingin nunggu lagi dari pemerintah Indonesia, akhirnya kemarin ada 7 majikan, 7 nenek sama Akong campur-campur. Majikan nekat udah nganti ke panti jompo, dan Cece kali ini sempat nyapain panti jomponya dan sempat kunjungi panti jomponya, dan Cece sempat nanya-nanya biaya panti jompo. Kalian tahu biaya panti jompo. Di sisi lain mereka tuh nggak ada resiko kalian kabur, nggak ada resiko kalau penjaga amah atau penjaga akongnya mau ganti majikan. Biaya di panti jompo itu berkisar di angka di nominal 32.000 NT sampai 60.000 NT. Aladini, Melo, mau adikku mau wisuda gimana cek? Mendingan jangan cuti pulang. Kalian cuti pulang sekarang susah masuk ranjang karantina, sekarang minus banget, bener-bener minus. Itu karena memang prosedur dari Taiwan. Udah makan belum? Udah Din, tadi Cece bikin makan nasi Indo. Karena kangen sama Indonesia. Sebenarnya tahu gak sih, bukan kaliannya yang kangen sama Indonesia, Cece juga kangen sama Indonesia. Cece kangen banget, kangen habis. Dulunya Cece kurang lebih 2 bulan, 1 bulan sekali pasti balik Indo. Biasa Cece lokasinya di Jakarta, kalau nggak Madiun, mana ya? Kalau nggak ke Madiun, Cece ke Surabaya. Kalau nggak ke Surabaya, Cece biasa pulang Medan. Jadi sebenarnya Cece juga sama seperti kalian, bisa kangen sama Indonesia. Cece juga kangen makanan Indonesia, masakan Indonesia. Dan kalau untuk masak sendiri ribet. Jadi mendingan Cece makan di luar, bayar uang, udah selesai masalah, nggak usah cuci piring. Itu ya malesnya ibu rumah tangga, maklumin ya. Karena kalau udah pulang itu mau ngosek WC, mau setrika baju, mau cuci baju. Lebih kangen sama Cece. Adin, kangen kamu nggak kesini. Ini Cece mau nge-share ya. Jadi 32.000 itu per bulan. Majikan cukup bayar 32.000, itu udah termasuk makanan nenek, makanan pasien di panti jompo. Dan mereka nggak usah lagi cuci baju, itu juga udah termasuk cuci baju. Terus itu udah termasuk banyak macam ya. Pokoknya semuanya. Jadi
Orang tua tuh cukup dianterin ke sana, bawa baju mereka, koper mereka, plok, taruh di sana. Mereka tuh per bulan majikan cukup bayar 32 dan dijamin keselamatan pasien. Di sana kadang-kadang akan ada dokter, akan ada suster, dan di sana juga ada PMI-PMI yang merawat di panti jompo. Majikan nggak usah terima resiko anak kabur, nggak usah terima resiko anak nggak betah, dan nggak usah terima resiko anak minta ganti majikan. Cukup bayar 32.000. Itu belum miliknya negeri. Kalau miliknya negeri itu di bawah 32. Jadi bayangin sekarang kalau misalnya majikan masuk ke satu PRT, maksudnya satu TKI buat PMI, buat jagain nenek, itu kan dia mesti beli job dulu. Beli job seperti yang dimasukkan Pak Beni, harus bayar 30.000 sampai 40.000 untuk pertama kali. Dan anak begitu masuk betah atau enggak kita nggak tahu. Anak begitu masuk sanggup nggak sanggup kita nggak tahu. Ya, 32.000 gaji kalian itu sekitar 20, kita hitung aja 20 ya, 19 sampai 20. Belum lagi bayar tetek bengek. Misalnya bayar uang pemerintahan yang 2.000 sebulan, 6.000 3 bulan. Tapi itu masalah majikan. Karena majikan hari ini mau datangi PMI, dia harus membayar biaya ini. Kemarin majikannya itu ada berapa majikan itu sempat Cece datangin, Cece bantu terjemah. Mereka tuh lebih mempertimbangkan masuk ke panti jompo. Jadi ingat teman-teman, PMI-PMI yang di Indonesia, kalau mau datang jangan lagi jadi kerjaan informal, ya. Kalian mendingan pilih kerjaan panti jompo, ya. Karena apa? Kalian kalau misal daftar lagi mau jadi informal, satu, belum tentu ada majikan yang mau sama kalian. Ini Cece ngomong jujur apa adanya. Cece nggak kepingin bohongin kalian. Mungkin ada juga yang bisa bohongin kalian, enggak gini. Tapi Cece ngomong dengan nyata dan dengan kepastian. Majikan mau bayar di depan tuh majikan udah menolak. Boleh di ngomong 60% sampai 70% majikan itu menolak. Ya. Terus kedua, job panti jompo kalian tuh ada per jam kerja dan pulang kerja. Dan uang lemburan ya beda lagi gitu loh. Jadi majikan dengan bayar 32, dia ngerasa dia udah nggak usah mikirin bahasa kalian nyambung atau enggak. Dia juga nggak usah pikirin, nggak usah khawatirin. Pokoknya banyak yang dia nggak usah khawatirin. Akhirnya dia cukup bayar 32, selesai masalah sampai di sini. Jadi Cece bener-bener saranin ke kalian, selama kalian masih bisa di sini, tolong jangan pulang. Ya, karena kalian pulang belum tentu bisa balik. Apalagi yang cuti. Jangan beranggapan kamu cuti itu kamu bisa balik, belum pasti. Karena sampai saat ini ranjang karantinanya susah dapet. Gimana lagi kalian mau balik? Terus kedua, kalian kepikir nggak sih selama kalian cuti pulang, majikan kalau misalnya dengar berita apa lagi, oh misalnya Indo COVID-nya makin memarah, dia takut kamu kena COVID. Ya toh, sengaja diperlembat datang baliknya ke sini. Ruginya di siapa? Ruginya di kita. Bener loh. Jadi Cece bener-bener ya informasi ke kalian, Cece bener-bener kalian harus pertimbangkan ya. Ini masa depan kalian sendiri. Sedangkan di Indonesia dalam berapa hari ini kalian tahu sendiri, demo di mana-mana karena apa? Undang-undang Cipta Kerja. Undang-undang Cipta Kerjanya sebenarnya digantinya gimana sih? Perbaharuannya gimana sih? Itu tergantung dari kamu mau lihat dari sisi mana. Ya, Cece yakin kalian pasti udah pada rata-rata tahu, udah pernah dengar Pak Jokowinya jelasin, presiden kita menjelaskan undang-undang Cipta Kerja itu sebenarnya sisi mananya yang bagus, apanya yang diubah. Jadi Cece lebih mikir, lebih merasa kalian tuh harus memikirkan sisi ekonomi dari kalian sendiri ya. Kalau sebelum kalian pulang, kalian mikir dulu sisi ekonomi kalian sendiri. Satu lagi Cece bener-bener harap kalian ada masalah jangan kabur ya. Bener-bener jangan kabur. Karena apa? Kalian tahu kan belakangan ini Ko Faisal lagi viral terus kan, lagi live terus yang masalah anak kaburan yang akhirnya sakit. Menurut Cece tuh, kalian ngapain taruhin nyawa kalian tuh demi kaburan, dapat uang? Belum tentu kalian dapat uang, malah ntar kalian sakit ini sakit itu. Jangan pertaruhkan nyawa kalian. Kalian selama masih bisa resmi,
resmi lah. Kabur bener-bener gak ada sisi baiknya. Sisi baiknya apa coba Cece nanya. Jadi menurut Cece itu kemarin ya Cece sempat lihat live-nya Ko Faisal itu, saya sempat satu pertanyaan yang besar. Kalau masalah agensi nggak nangani kasus, masalah penerjemah nggak nangani kasus, itu kita bisa nuntut. Tapi jangan hanya karena alasan kayak begini tuh kabur. Menurut Cece itu lebih nggak cengli ya. Memang penerjemah itu di Taiwan tuh memang Cece tahu penerjemah di Taiwan tuh kayak mana. Cece tahu, Cece ngerti. Karena Cece pernah hadapin yang kayak beginian. Cuman nggak perlu lah sampai gara-gara penerjemah yang nggak beres atau agensi yang nggak beres terus kamu kabur. Yang ruginya siapa? Di kamu, bukan di agensi atau di penerjemah. Penerjemah nggak akan rugi, agensi juga nggak akan rugi. Kalau agensi angkat tangan, majikan cuek, itu gimana? Kalau Cece bisa ngajarin kalian, kalau agensi cuek, majikan cuek, kalian siap-siap cari agensi baru sendiri. Ya, Cece ngomongin ya, di saat ini agensi itu paling takut kalian tuh pindah majikan ataupun pindah agensi. Jadi, kalau kalian dicuekin sama agensi, sama penerjemah, cari majikan sendiri, pindah sendiri, agensi akan teriak sendiri. Percaya sama Cece. Di saat kayak begini itu, apalagi di luar banyak job, pada ngantri, kalian gak usah takut gak ada job. Kalian kabur bukan jalan satu-satunya. Ya, Ce mau nanya, kok koperku belum nyampe Ce? Iya, ntar Cece nanyain ya. Kemarin libur Hari Nasional Taiwan, bener. Iya bener Mei. Saya informal berapa tahun? 14 tahun. 14 tahun sayang. Informal 14 tahun, bukan 15 tahun. 14 tahun boleh perpanjang 6 bulan. Cukup 6 bulan. Tadi sebenarnya Cece banyak loh yang mau nge-share ke kalian, tapi lupa semua. Nge-share apa lagi? Oh. Nge-share apa lagi ya? Apa lagi ya? Bener-bener tadi Cece waktu lagi mikir tuh banyak mau di-share. Terus kalau majikan nggak mau, tanda tangan gimana? Din, Cece ngajarin kamu. Di salah satu pihak tidak mau melanjutkan kontrak, majikan nggak bisa melarang. Ya, kalau majikan melarang kamu, Cece ngajarin kamu kabur, tapi jangan kabur kemana-mana. Kamu kabur ke konseling ataupun kabur ke KDI. Kamu nginap di sana kan ada penginapan, ya kan? Kamu lari ke sana ke KDI, jangan pulang, ngerti nggak? Minta KDI ngurusin sampai selesai. Karena apa? Dia kedutaan kita, dia berhak membantu kita. Kalau dia nggak mau bantu, kamu viralkan aja, ya. Kamu kan dekat sama Ko Faisal, Din. Jadi menurut Cece itu kalau misalnya majikan atau agensi nggak mau ngurusin kalian bisa kabur. Tapi ingat, jangan kabur kemana-mana. Kaburnya itu kalau nggak ke kantor polisi, kalau nggak ke 1955, kalau nggak ke KDI. Jangan kabur ke majikan lain, itu nggak bener ya. Tapi kalau misalnya kamu lari kabur ke 1955 atau ke KDI, itu boleh gitu loh. Ada biaya besar nggak? Selama kamu di KDI itu nggak akan dipungut biaya apapun ya. Temanku bulan 3 finish cek, katanya mau perjanjian di bulan 6 bulan, kok nggak bisa kata agensi apa ya cek. Bulan 3 finish katanya mau perpanjang. Kalau seingat Cece, dia ada kadaluarsa, dia ada kadaluarsanya deh. Kalau nggak salah kadaluarsanya sampai tahun depan bulan 3. Jadi kalau misalnya lewat dari bulan 3 itu, memang kamu nggak bisa perpanjang 6 bulan. Tapi kalau misalnya finish kontrakmu kamu di bulan 11 atau bulan 12, kamu bisa perpanjang kontrak di 6 bulan ini. Tapi lewat bulan 3 sampai saat ini surat itu kalau nggak salah, batas waktu terakhir itu bulan 3 kalau nggak salah. Ya. Kabur ke rumah Faisal, jangan. Kamu kabur ke rumah Faisal ngapain? Kamu bukan kaburan, kamu kaburnya ke KDI. Wah ini kamu ngapain kaburnya ke rumahnya Ko Faisal? Kamu mau ngapain loh sama Ko Faisal? Ngefan kan? Iya toh, kaburnya sama KDI. Cece ngomongin satu lagi ya, kalian yang kaburan, bener loh, kali ini masih ada Ko Faisal yang mau bantuin kalian. Jadi kalian sakit, termasuk kemarin saya sampai lihat ya, ada yang sampai pakai ngancam Ko Faisal harus jemput. Kalau nggak ada yang ngancam, yang sampai ngomongnya katanya orang sakit, yang sakit diutamakan dulu. Tapi nggak direspon, nggak diapa. Tau nggak sih, Cece lihatnya itu
ngerasanya itu kalian waktu kabur kenapa kalian nggak mikir resikonya gitu loh. Tapi setelah kalian sakit kayak begini, jatuh sakit kayak gini, saudara kalian malah ngancam, malah waktu balasin tapi ini udahlah, ini masalah Ko Faisal lah, mungkin dia nggak naruh di hati, tapi Cece yang liatnya itu jadi nggak srek gimana gitu loh. Hari ini nggak ada yang harus bantuin, nggak ada, Ko Faisal tuh nggak diwajibkan tuh harus bantu kalian gitu loh. Jadi kalau kalian udah sakit parah kayak gini baru nyasar ke Ko Faisal, kalian mikir nggak sih dia itu malam itu nggak tidur loh. Dia tuh malam itu ke rumah sakit, ke Taichung, kemana. Mungkin kalian nggak tahu jadwalnya Ko Faisal gitu loh. Tapi Cece yang tahu jadwalnya Ko Faisal, kadang-kadang dia kalau Cece lagi nyari dia, itu sampai pagi-pagi dia baru balasin Cece jam 3, jam 4. Kalian kepikir nggak sih? Kalian udah sakit parah baru datang. Kalian waktu sakit maksudnya baru awal-awal sakit tuh kalian nggak mikir, kalian udah sampai parah kalian baru cari Ko Faisal. Kalian tahu nggak sih Ko Faisal tuh hampir tiap malam itu jam 3, jam 4 pagi baru tidur. Sedangkan kebesokan paginya tuh dia jam 10, jam 11 harus bangun lagi, harus ngurusin yang MD lagi. Kadang-kadang terus terang aja Cece sempat ngomel sama dia, sempat ngocein dia ya, karena Cece bener-bener nganggap dia tuh bener-bener udah kayak adik Cece. Saya sering ngomong sama dia, kamu itu nyawa kamu tuh mau dipertaruhkan kayak apa? Jadi tolonglah yang sakit-sakit itu, yang kaburan, kalau kalian ada masalah, tolonglah kasihlah Ko Faisal waktu. Janganlah pakai penyindiran di perkataan. Bener, dia juga manusia, dia bukan Tuhan. Kalian tahu dia itu di bulan lalu itu kurusnya berapa kilo? Kalian mikir lah. Kadang-kadang saya lihatnya tuh saya nggak tega loh, bener loh. Kalian tahu kenapa Cece live itu gimana ya? Kadang-kadang dia ngomongnya ya saya datang, dia ini kalau Cece ngomong, kalau Cece buka mulut, Sal kamu datang Gi main di sini, dia nggak akan nolak gitu loh. Dia oke, dia usahakan. Tapi tahu nggak sih kalian, kalau kalian sakit itu bener-bener lah, kalian selama kalian bisa pergi sendiri, ada yang bantuin tuh kalian bantuin. Tapi kalau enggak, tolonglah kalian tuh jangan nunggu sampai sakit parah kalian baru teringat dia. Di saat kalian nggak parah kalian nggak ingat dia. Dia itu bukan dewa, dia tuh manusia. Kadang-kadang Cece tuh bener-bener loh, apalagi kemarin itu Cece ngobrol banyak sama dia. Sorry Sal, gua ngomong di sini Sal, soalnya gua udah bener-bener nggak tega lihat kamu kayak gitu Sal. Kamu tuh waktu kamu tuh udah ditukar sama kesehatan kamu loh. Dia memang hatinya itu baik mau bantuin kalian, tapi tolonglah yang minta bantuan itu mikirlah, kamu itu jangan sampai parah kamu baru keluar. Dan tolonglah kalau kamu minta bantuan tuh pagian, jangan malam-malam. Aduh, saya tuh kadang-kadang lihatnya tuh kayak kemarin tuh yang sempat minta bantuan tuh sampai saudaranya tuh ngomongnya tuh kayak begini, ketus begini. Kamu sekarang malu nggak sih kalau udah ditolong Ko Faisal itu, kamu jadi saudaranya, kamu yang ngomong kayak gitu, perkataan gitu, kamu malu nggak sih? Tolonglah, janganlah. Mungkin si Faisalnya sih, Cece pernah ngomong sama dia sih oke aja, karena orangnya ya gitu. Dia oke, dia orang marahin dia, orang ngocein dia apa, ya nggak masalah, karena mulutnya dia juga ngegas orang. Cuman Cece ngerasa kesehatannya dia itu bener-bener, tolonglah kalian jangan kita semua sampai di sini tuh sama, PM itu semua sama. Kalian di sini tuh nyawa kalian, jiwa kalian tuh juga berharga. Tapi tolonglah jangan sampai karena dia mau menolongi kalian akhirnya dia jatuh sakit. Siapa yang nolongin kalian? Cece ngomong terus terang, Cece nggak pernah mau, Cece jujur ya, Cece nggak akan mau sampai Ko Faisal kayak begini. Cece orangnya nggak baik kayak gitu, nggak sanggup. Karena apa? Cece masih punya keluarga, Cece masih punya anak. Cece nggak mau nyawa Cece itu, waktu malamnya itu yang harus istirahat tuh dikorbankan kayak gitu. Bukan Cece nggak mau nyelamatin kalian, tapi tolonglah. Kalau menurut Cece sih, jadi orang kalau mau menolong orang itu harus ikhlas, tapi bukan ininya gimana ya, harus dikejar gitu loh. Cece nggak tahu kalian ada kepikiran nggak sih, ada kepikir nggak sih kenapa
si Ko Faisal tuh malam tidur nggak sih, dia ada rehat nggak sih, dia demi nolongin kalian itu dia nggak rehat, dia nggak istirahat. Pagi hari itu jadi malam hari, malam itu jadi pagi. Belum lagi dia ada tugas dari imigrasi, tugas jadi terjemah, apa-apa selain yang lain-lainnya lagi. Karena tugas dia itu bukan cuma bantuin kalian, dia itu masih ada kerjaan lain gitu loh. Jadi menurut Cece itu janganlah kalian itu kalau mau minta pertolongan, tolonglah selagi kalian masih bisa, kalian ke rumah sakit lah. Misalnya kalian kalian udah sakit parah, memang perlu bantuan, kalian ke rumah sakit dulu, minta yang ada nggak yang entry. Cece yakin lah kalian kaburan, Cece ngomong terus terang, yang kalian kalau kaburan pasti ada agensi di belakang kalian. Kalian nggak mungkin kabur itu nggak ada agensi. Mintalah agensi kaburan kalian, atau mintalah teman kalian nemenin kalian di sana gitu loh. Udah nyampe sana, kalau memang betul-betul butuh bantuan Ko Faisal, baru minta tolong bisa nggak samperin saya di rumah sakit mana gitu loh. Jangan semuanya mesti dia dari awal sampai akhir. Ya dia memang nggak komplain, dia nggak pernah komplain ke kalian, tapi kita yang di belakang kita yang liatin dia tuh nggak tega loh, bener loh. Gila, kadang-kadang Cece tuh sampai mikir loh. Cece sempat, kalau ngomong sama dia, lagi serius sama dia, itu tiap kali Cece tuh pasti ngomongin dia tuh pasti ngomong, kamu itu manusia atau Tuhan sih? Kalau nolongin orang, kamu juga mesti ada kesehatan. Kamu kalau nggak ada kesehatan, kamu nolongin satu, habis itu kamu jatuh, kamu sakit. Jadi menurut Cece itu tolonglah, kalian yang meminta bantuan, tolonglah mikirin, jangan sampai kalian udah parah baru keluar. Kalian kalau udah sakit dikit-dikit, tolonglah keluar. Kalian kalau misalnya ada temen, Cece yakin lah kalian kaburan itu ada temen, bukan nggak ada temen. Dan Cece yakin kalian kaburan itu sebagian besar ada agensi. Agensi kalian tolonglah, minta diantarin ke rumah sakit. Kalau mereka takut keluar muka, cukup antar sampai depan rumah sakit. Kalian masuk sendiri, ngomong. Kalau memang benar-benar gak bisa, baru minta Ko Faisal datang. Jangan semuanya dilemparin sampai Ko Faisal sampai gini. Dia tuh manusia, waktu dia tuh cuma 24 jam. Kalian tuh kalau mau pakai waktunya dia tuh mikir, dia tuh butuh tidur. Dia bukan gak usah tidur, dia gak usah duduk 24 jam gitu, nggak, matanya gak usah melek, udah sehat, gak usah makan tetap melek, sehat. Kalau Cece kalau ngomong ini nih bener-bener tiap kali kalau Cece kalau udah ngomong sama Ko Faisal ini pasti Cece bukan gak dukung dia, Cece terus terang ya, berbuat segala kebaikan, bantu orang itu oke, tapi harus sewajarnya. Begitu juga yang minta bantuan, tolonglah sewajarnya. Jangan sampai kamu udah parah, kamu datang. Kalau misalnya kamu memang mau kaburan, kamu mintalah agensi kaburan kamu nganterin depan pintu rumah sakit. Nggak usah sampai nganterin sampai, aduh kayak kemarin tuh Cece lihatnya tuh, padahal temannya tuh ya sorry ya, ini temannya yang nganterin dia ke sini, tapi temannya kenapa gak nganterin langsung ke rumah sakit gitu loh. Ya tapi udahlah, kalau Cece ngomong kayak begini tuh, kalau hari ini Cece bisa aja sih, masa bodoh, orang bukan anak gua, ya enggak, maksudnya maksud Cece itu Faisal tuh bukan anak gua gitu loh. Gua mah bisa masa bodoh aja, tapi karena Cece sama Ko Faisal tuh lumayan deket, kita tuh bisa ngobrol. Ya, kadang-kadang ada apa-apa tuh ngobrol, kadang-kadang ada apa-apa tuh share, kadang-kadang apa-apa tuh kalau kita Cece mau live, dia tuh tiap kali kalau mau Cece mau live dia ngomong, udah sini saya bantuin. Dia tahu live itu nggak gampang, susah, tapi dia tuh tiap kali tuh bener-bener Cece kalau buka mulut tuh dia nggak pernah ngomong nolak atau gimana. Paling-paling kalau misalnya dia kepergok bener-bener tiba-tiba mendadak ada masalah dia nggak dateng. Kalian mungkin nggak tahu, Cece tuh tiap kali kalau ngomong sama dia, lihat dia keadaan dia kayak begini, itu namanya gimana ya, karena Cece tuh cuma ngomong, udahlah Sal, kamu tuh mikirlah kesehatan kamu, itu akan jauh lebih bagus untuk masa depan kamu. Ya, kalau Cece terus terang, Cece tuh sempat udah berapa kali tuh ngomong sama dia, tapi hatinya tuh memang gitu, Mas sering Cece marah kepo gitu loh. Jadi Cece ngerasa, ya tolonglah kalian yang kaburan, kalian kan ada agensi kaburan kalian,
Kalian kan ada teman, mintalah teman kalian nganter sampai ke rumah sakit. Selama kalian masih bisa lakukan sendiri, lakukanlah sendiri. Kalau di saat kalian butuh bantuan Ko Faisal, baru bantu. Sekarang Ko Faisal ada di sini. Kalau dia udah pulang, kalian mau gimana? Kalian mau suruh dia dari Indonesia terbang ke Taiwan? Cobalah kalian lihat ntar, kalau dia udah pulang, siapa yang mau bantuin kalian? Cece udah ngomong, Cece nggak pernah mau jadi seperti dia. Jujur, Cece jujur di sini. Cece nggak pernah mau menjadi orang yang sempat 24 jam itu nggak ada waktu istirahatnya, nggak ada waktu untuk bener-bener tidur. Cece nggak mau. Kesehatan itu jauh lebih penting. Dan selama ini Cece jalanin live, cerita sama kalian, berikan informasi ke kalian, itu bukan Cece mengharapkan mau jadi pahlawan ataupun jadi orang yang paling baik. Cece hanya mau membagi cerita buat kalian, biar kalian tuh lebih mandiri dan kalian itu lebih sanggup hadapin majikan hama agensi. Kalau jadi pahlawan mah gampang, tapi Cece nggak pernah kepikiran dan nggak mau. Intinya Cece nggak mau. Itu intinya Cece nggak mau. Mungkin kalian bakal ngerasa Cece itu ngomongnya kok begini, tapi kalian mikir loh, jadi pahlawan itu nggak gampang loh. Dia mesti korbankan banyak yang harus dia korbankan. Bahkan ada kemungkinan nyawa dia sendiri juga harus dikorbankan. Kalian tahu, Ko Faisal itu sekarang boleh di ngomong, dia itu inceran organisasi agensi. Kalian tahu, dia itu jadi inceran orang, inceran banyak orang. Inceran, kalau inceran baik nggak masalah. Inceran jelek itu yang paling bahaya. Nyawa jadi taruhan itu paling ribet. Jadi bener-bener Cece minta tolong sama kalian, tolonglah, jangan lagi lah kayak begini, ya. Kalian kaburan, kalian sakit, ke rumah sakit lah. Kalian kalau mau MD, ya nyari dia nggak masalah. Tapi tolonglah jam rehatnya dia. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama nyampe di sini. Sama-sama menjagalah. Ya jangan sampai kita kehilangan satu orang penting, ya. Kok kita ngomongnya sampai di sini ya? Ngomongnya sampai serius begini. Ya kalau ngomong masalah Ko Faisal saya benar-benar serius sih. Saya benar-benar kemarin saya ngobrol sama dia sampai jam berapa ya? Jam 10 lewat. Jam 10 lewat Cece ngobrol sama dia. Tapi biasa kalau Cece ngobrol sama dia, terakhir pasti Cece semprot gitu loh. Pasti Cece cuci gitu loh. Karena Cece ngerasa badannya dia udah nggak oke banget. Menurut saya dia harus benar-benar harus istirahat yang waktu yang tepat gitu loh. Dan makannya itu semuanya harus bener-bener harus dijaga gitu loh. Banjir mataku, Din, banjir matamu, udah sini ke tempat Ko Faisal peluk gih, biar kamu nangis nih. Ya terus udah gitu apa lagi ya, tadi mau ngomong apa lagi sih ah? Ngomong-ngomong sama Ko Faisal, sampai kecantol sama Ko Faisal, benci ah. Jadi kalian kalau kedengeran sama dia benci, tau gak sih? Sal, gue benci banget sama lu Sal. Kalau melihat kamu, kesehatan kamu kayak gitu, benci banget aku. Makan nggak teratur, tidur nggak teratur, kamu apa yang teratur? Rokok juga teratur, ya rokoknya yang teratur. Setiap 5 menit rokok sekali, itu badan bener-bener. Sal, lu kalau lihat video ini, masa bodoh gua. Gua nggak ngomongin rahasia lu kok Sal, gua cuma ngomong kayak gini doang, bercanda. Terus apa lagi, ingat ya kalian ya, tolonglah yang mau cari Ko Faisal sakit itu tolonglah. Jangan sampai udah parah baru nyari. Kalau udah sakit bentar doang, udah langsung ke dokter. Ya, nyampe rumah sakit baru nelpon Ko Faisal, "Ko, tolong dong Ko, aku di sini Ko, bisa nggak bantuin apa? Bantuin terjemah gini-gini." Jangan sampai udah nggak bisa jalan, duduk kursi roda. Jadi bukan nyindir yang duduk kursi roda ya. Jadi nggak nyindir ya. Cuman belakangan ini kalian coba lihat Ko Faisal itu semuanya tuh pakai kursi roda dorong. Digotong. Lihat adminnya ngomong digotong. Tau gak sih, Cece lihatnya itu Cece bukan ngerasa gimana, tau gak sih? Cece cuma ngerasa pak, orang yang baik kayak dia tuh kalian manfaatin kayak gitu, ya sayang gitu loh. Ya bercanda sih.
Ya. Terus apa lagi ya? Oh iya, tadi saya sebenarnya mau ngomong banyak tapi lupa. Semua udah lupa gara-gara Ko Faisal udah ngomongin dia, lupa semua. Bisa kalau udah ngomongin dia kebawaan amarah. Udah amarah tuh kayak emak, tau gak sih? Emaknya dia kayak ya seperti orang lebih gede dari dia itu kepingin nasehatin dia gitu loh. Soalnya dia tuh masih umur 30-an tapi udah kayak begini gitu loh. Musuhnya banyak. Memang sih temen dia itu memang bantuin kalian PMI, tapi kalian tahu nggak, dengan dianya membantu kalian PMI, musuh di sekeliling dia itu makin banyak, tau nggak sih? Bukan cuma kalian yang suka, maksudnya bukan kalian suka sama dia aja, oh udah oke, enggak, dia musuh di samping dia tuh banyak, tau nggak sih? Itu yang menurut Cece itu saya nggak kepingin kayak begini, karena Cece punya keluarga. Cece agak egois, Cece jujur aja, Cece pasti agak egois karena Cece lebih memilih keluarga Cece. Cece juga yakin kalian di saat kalian kalau di posisi Cece, kalian akan lebih memilih keluarga kalian karena itu anak kalian, itu darah daging kalian, dan itu suami kalian, itu keluarga kalian. Jadi Cece nggak kepingin karena begini, karena munculnya banyak dosa, akhirnya musuh jadi banyak. Resikonya Cece mesti pertaruhkan keluarga Cece, mesti pertaruhkan anak-anak Cece gitu. Cece nggak mau. Saya mau nanya, kalau beli kartu perdana terus pakai ARC sama Askas aman nggak ya? Aman, 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 aman. Tapi kamu benar-benar harus beli di counternya dia ya, jangan lewat orang lain ya. Kalau lewat orang lain ya nggak aman. Kamu mesti benar-benar harus beli di counternya kartu telepon itu gitu loh. Terus satu lagi Cica mau nge-share itu loh. 2 hari ini ya Cica dengar curhatan orang, curhatan teman-teman sih. Yang satu katanya suaminya selingkuh, jadi FB-nya mesti ditutup, bertengkar sama suami. Yang satu lagi juga katanya pacar, jadi FB-nya juga mau ditutup gitu loh. Jadi tolonglah kalian tuh ingat ya, pinter-pinter ya cari uang, jangan semua dikirim ke Indonesia ya. Jangan hanya karena masalah keluarga FB-nya ditutup. Ntar nggak bisa ikut live, nggak bisa ikut jualan, nggak ikut jualan, ikut belanja ya. Adminnya ketawa kalau Cek ngomong kayak gitu, adminnya ketawa. Sini aku di desa deh, oh yang ke Shanghai kamu di desa nggak apa-apa lah. Mei Lestari kamu juga di desa, nggak apa-apa, di desa bagus kok, asalkan ente kalian lancar. Saya memperpanjang kontrak, bayar 15.000 sama agensi, saya kerja 7 tahun nih. Loh kok kamu lihat minta perincian aja, 15.000 itu biaya apa aja sayang? Susanti kamu minta perincian sama agensi itu biaya apa aja? 15.000 itu biaya apa aja? Kalau agensi nggak mau, laporin. Dikit-dikit lapor, ntar 195 bakalan bakal ngurusin kalian gitu loh. Ada. Oh ya, hari ini sebenarnya live-nya nggak penting ya, cuma ngomong-ngomong ngoceh-ngoceh aja. Ininya kan Senin Cici masih aktif, maksudnya Cici mesti hadir di depan live, karena kalau udah janji sama kalian Senin mau live, mesti live. Jadi biarpun nggak ada cerita, nggak ada yang mau di share, ya udah gitu loh. Jadi Cici muncul di depan kamera, tanya jawab pertanyaan kalian selama Cici bisa, Cici kasihin. Pindah bayar 7.000. Apa tuh pindah bayar 7.000, Din? Terus apa lagi? Oh, beli job. Zaman sekarang jangan beli job. Zaman sekarang majikan baru yang beliin kalian. Kok kalian yang beli job? Jangan beli job 12.000, jangan. Kalian masih nanya 12.000 itu uang apa aja? Ya kalau misalnya uang proses, misalnya ARC itu cengli lah. Uang ARC dipotong dulu dari kita, oke lah. Tapi kalian nanya perinciannya 12.000 itu uang apa aja gitu loh. Ya. Biasanya kalau menurut Cece sih cenglinya sampai 7.000, 5.000 lah. 5.000 sampai 10.000 tuh masih cengli lah. Ya, 5.000 sampai 10.000 cengli lah. Tapi kalau uang itu cuma uang bayar majikan, beli job, kalian mesti nanya jelas, uang itu uang beli job apa aja, termasuk biaya apa aja, udah termasuk biaya ARC belum? Mesti tanya. Ya, kalau 12 itu agak mahal lah. Terlalu mahal, apalagi zaman sekarang orang pada rebutan PMI, di luar itu rebutan PMI semua loh, kalian nggak tahu, di organisasi itu rebutan PMI semua ya. Apa lagi ya, jadi nggak tahu sih mau ngomong. Kalian ada pertanyaan lagi nggak sih?
Kalau nggak ada Cici mau off mau siap-siap buat besok. Besok kita live ya, besok malam ya. Katanya Ko Faisal kalau dia bisa dia hadir, tapi nggak tahu ya besok ada mendadak nggak. Besok yang kaburan jangan nelpon dia, jangan bilang urgent ya, biar dia bisa hadir. Saya koperku kok belum ditarik balik ama titik coba kamu messenger ke Cece titik. Cece coba ntar cek, ntar Cece cek ya, titik ya, titik siapa sih, titik Marianti. Uang bensin katanya, kamu ngomong ke dia uang bensin, uang dari mana sampai kemana ya, kamu nanya dia uang bensin dari mana ke mana. Terus sudah itu kalian pinter-pinter ngomong emergency, jangan semahal itu, uang bensin mah nggak mahal gitu loh ya. Kecuali kamu dari Kaohsiung pindah ke Taipei, itu beda lagi. Tapi kalau deket-deket di sana yang nggak usah mahal-mahal, minta emergency, kalian pinter-pinter ngomong emergency gitu loh ya. Kalau penerjemahnya marah atau apa, ada cuek atau gimana-mana, udah langkahin aja tuh penerjemah, langsung ke agensi, ketik pakai Google pakai bahasa Inggris, kirim ke agensi kamu gitu loh ya. Soal penerjemah itu ya begitu gitu loh. Jadi buat kalian ingat ya, seperti yang tadi saya ngomong, kalau bisa jangan pulang, tolong kalian ntar pulang nggak bisa kesini lagi. Belakangan ini banyak yang nggak bisa balik ya, karena nggak ada ranjang karantinanya. Oke, kalau gitu Cece belum tidur siang nih. Cece mau tidur siang dulu. Kita malam besok live koper ya. Job perawat ganti bisa nggak Cek? Bisa, Rin? Bisa. Ganti perawat, ganti panti bisa, Rin. Tapi kamu ganti panti sayang, Rin. Kamu itu apa-apa bisa, Rin. Kamu gak ngapain ganti panti? No happy dia itu sih. Ganti panti kamu ntar gak ada lemburan loh, sayang. Besok live apa? Besok live koper. Go tidur ya, go mau tidur siang. Lawan agentmu, aku tak lawan akhirnya. Iya bener, Melo pinter. Lawannya agensimu. Agensi kalau kurang aja dilawan. Kalian tuh ya kalau sama agensi tuh kadang-kadang tuh mesti kerasan dikit gitu loh. Hak kalian tuh mesti dipertahankan gitu loh. Ngerti nggak? Karena agensi itu juga ngambil uang fee agensi kalian. 1.800, 1.500, 1.000 berapa? 181715. Berarti dia itu kamu itu bosnya dia. Kamu ngerti nggak? Kamu yang gajiin agensi, bukan agensi yang gajiin kamu. Ingat gitu loh. Jadi kalau sama ketemu agensi yang nggak bener, penerjemah yang nggak bener, maju terus, ngapain takut. Cuma ingat satu kata, bertengkar jangan pakai bahasa kotor ya, kalau nggak ntar kalian bisa dituntut. Ingat ya. Nanti Ceh masih pengen ngobrol. Apa nanti Ceh? Jangan nanti Ceh udah mau tidur ini, udah mau tidur siang. Ceh ngantuk banget, Ceh mesti tidur siang, kalau nggak tidur siang nggak sanggup. Cece ini udah tua. Cece nggak kayak Ko Faisal masih muda, jiwanya masih muda. Cece jiwanya udah tua. Ya udah deh, Cece cabutan dulu, pamitan dulu. Kita besok live koper ya, jangan ketinggalan. Mudah-mudahan besok nggak ada yang ribetin Ko Faisal, jadi dia bisa ikut live. Tapi kalau dia nggak bisa ikut live ya sudah, gitu aja. Cece mah orangnya gampang, dia nggak bisa ikut live ya sudah. Kalau bisa ya syukur. Soalnya dia kalau ikut live kalian tuh seneng, tau gak sih? Tapi kalian seneng, Cece nggak seneng. Karena apa? Kalian kalau udah kelihatan Ko Faisal, kalian tuh udah lupa barang apa yang mau dibeli ya. Yang dilihat tuh cuma Ko Faisal ya. Ntar kalau udah live-nya udah lewat baru, koper ini masih ada nggak? Ini masih ada nggak? Itu tiap kali kaliannya kayak begitu. Bercanda. Ya udah, aku selesai kontrak bulan 5. Kalau pindah aja sama ganti majikan, enggak usah bayar. Ngapain bayar? Bayar nanya agensi kamu mau bayar uang apa. Kontrak bulan 5 masih lama lah sayang. Mau beli Ko Faisal, Din, kamu udah nggak bisa beli Ko Faisal. Ko Faisal udah dibeli sama Elizabeth. Din, Ko Faisal udah dibeli sama Elizabeth, kamu nggak bisa. Kamu mau lihat, kamu tahu kan Elizabeth kan siapa kan? Udah dibeli sama dia. Itu udah hak paten, udah nggak bisa diganti. Jangan tinggal ke aku di live. Susi, udah kamu messenger aja deh, kamu messenger aja. Susi, kamu messenger, kamu ada pertanyaan di messengernya, nanti Cece balasin. Abisnya Ko Faisal sama Jima tuh antik.
Sebenarnya Cici ngomong ya, Ko Faisal sama Jimat tuh perbedaannya cuma dua. Mereka tuh semua perbedaan cuma dua. Satu suka ngegas, ya satu tangannya jadi satu suka ngegas, ya satu lagi suka ngelawak. Ya cuma dua. Satu suka ngegas, satu juga suka ngelawak gitu loh. Barang kuno, Dik. Hah? Barang kuno. Jimat barang kuno. Jimat bukan barang kuno. Dia kok barang kuno. Mat. Oh, matnya Jimatnya lagi tidur kali. Nggak apa-apa, aku nunggu bekasnya Elizabeth. Kamu nunggu bekasnya Elizabeth mungkin udah tua kali. Si Ko Faisal tuh orangnya setiaan. Dia tuh nggak gampang. Dia tuh nggak gampang kecuali kamu pakai pelet. Ya, Din, kamu pakai pelet aja, Din. Aduh, si Faisal kalau lihat live ini bener-bener deh. Cek besok. Nah kan, ini nanya lagi kan. Besok live koper jam 7.30 malam, ya. Udah nggak bisa diganggu gugat. Ko Faisal makan Jimat kali sandal jepit kemana-mana selalu berdua. Nggak lah. Si Ko Faisal kalau Ko Faisal sebenarnya orangnya oke lah. Si Jimat, kalau Jimat sih Cici nggak tahu ya pacarnya cemburu atau enggak ya. Tapi kalau Ko Faisal sih ceweknya nggak gampang cemburuan. Ceweknya orangnya pengertian. Cuma kalau Mas Jimat sih Cici belum pernah ketemu ya, belum pernah ketemu pacarnya. Tapi kalau Ko Faisal Cece sih pernah ngobrol berapa kali ya sama ceweknya. Ceweknya orangnya, mantan istrinya itu orangnya oke sih. Calon, bukan calon, mantan, calon. Calon istrinya orangnya oke banget. Orangnya nggak cemburuan. Orang Indo. Orangnya nggak cemburu, orangnya baik. Elor deh aku. Ya Din, Dini kamu ini kepelet sama jimatnya si kepelet sama si Ko Faisal kamu ini. Dipelet sama si Ko Faisal. Kenapa? Kena susuk ya? Namanya susuk ya? Oke. Yaudah Cica lah di sini udah ngantuk, udah sembarangan ngomong nih, Cica udah ngaur nih, udah mau tidur nih. Udah kayak aku tanpa Cece udah kayak baju nggak di. Din, kamu ada-ada aja, Din. Ngaco lo. Din, sini Din, main Din besok Din. Ayo Din. Kamu sekalian kabur ke KDI, habis dari KDI kamu langsung ikut live Din. Temenin Cece live Din besok Din. Mau nggak Din? Cima kerja pabrik kan saya? Iya, kerja pabrik. Din, besok ya tak tunggu ya Din. Kamu paginya, kamu kan bisa bawa mobil, ya kan? Kamu paginya lari ke KDI, ya tau, lapor. Abis itu ntar Cece jemput kamu siang. Jemput kamu dari KDI. Terus udah itu kamu ke kantor dulu, ke tempat kita live. Udah itu malam kamu nemenin. Abis itu ntar malam tidur di sini aja gitu loh. Mobil masuk bengkel, Cek. Nggak apa-apa, mobil masuk bengkel, kereta api kan nggak masuk bengkel. Tinggal kamu beli karcis aja, ntar Cece jemput. Ya. Ntar Cece jemput. Kamu minggat aja dari rumah majikan, bilang aku udah nggak mau kerja. Oh bukan lah, gitu. Ya Din. Langsung lapor ke KDI Din. Minggu depan hari apa Din liburnya? Din. WA aja Din, kamu udah ada WA Cece kan? WA aja Din, kita ngobrol di WA. Cece udah ngantuk nih, mau tidur nih. Ya, kita tidur siang dulu ya. Ya udah, kita live di sini. Kita ketemu besok malam jam 7.30. Ingat, jangan lupa jam 7.30 live koper. Yang mau cari koper, jangan lupa besok ya. Kapan ya bisa ketemu Cece? Kapan aja bisa, kalian mau datang terserah. Asalkan kalian mau datang, jangan suruh Cece ke sana ya. Jangan suruh Cece ke sana. Cece ada anak, nggak bisa lari jauh-jauh ya. Oke deh, Cece pamitan dulu. Cece mau tidur siang dulu, bobo siang dulu. Oke, bye-bye.